Halo para intelektual muda, Assalamualaikum. Pada video kali ini, saya akan melanjutkan pembahasan soal-soal TOEIC untuk text completion. Nah, para intelektual muda, silakan simak video ini sampai habis. Terima kasih. Baik, sekarang kita bahas soal TOEIC untuk text completion, melengkapi teks. Kita baca perintah ya. Choose the word or phrase that best complete the sentence. Pilih kata atau frasa yang tepat untuk melengkapi kalimat. Nah, para intelektual muda yang lagi belajar TOEIC, jika ada soal melengkapi text completion, kita tidak perlu membaca semua soal ini atau teks ini, karena itu akan menghabiskan waktu. Kita fokus aja ke nomor soal. Ini ada 3 di sini, 16, 17, 18, dan yang di atasnya tidak perlu kita terlalu fokus. So, untuk menghemat waktu. Nah, sekarang kita langsung aja ke bagian yang diminta untuk jawabannya. Kita baca ya. Leases. A leases is an bla 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 between a landlord and a tenant. Nah, nomor 16 ini pilihan jawabannya agree, agreed, agreeable, dan agreement. Nah, untuk menentukan jawabannya ini sangat gampang sekali, di mana ada penandanya di sini artikel and. Nah, ini and ini adalah artikel ya, and. Saya kasih tanda dulu. Oke, supaya paham. Oh, kita tarik. Oke, ada is and titik-titik. Nah, aturannya subjeknya sudah ada, yaitu a lease, dan predikatnya adalah is. Oke, subjeknya a lease, predikatnya is. Nah, di belakangnya ada penanda artikel and. Nah, kalau ada artikel and, pasti di belakangnya jawabannya adalah diikuti oleh kata benda. Nah, sekarang kita tinggal cari pilihannya. Agree itu merupakan kata kerja, agreed kata kerja bentuk kedua dan ketiga, agreeable yang berakhiran able, masih ingatkah yang mengikuti YouTube saya? Able itu adalah penanda dari good job, adjective. Nah, pilihan ketiga agreement, yang berakhiran man itu adalah penanda kata benda. Nah, kalau begitu jawaban yang tepat adalah delta. Ya, jawabannya delta. Sekarang kita masuk ke nomor 17. Kita tidak perlu juga baca terlalu detail ya. You cari aja yang bagian subjeknya. You may want to make some additional bla 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 titik. Nah, di sini ada penanda juga, yaitu ada some. Ada some di kalimatnya ya. Kemudian ada additional. Nah, kita akan cari pilihan di belakangnya. Some ini adalah quantifier, sedangkan berakhiran al itu merupakan adjective. Nah, quantifier diikuti oleh yang berakhiran al adalah diikuti oleh adjective. Nah, sekarang kita cari di belakangnya apa? Di belakangnya pasti kata benda. Nah,
Yang perlu diingat adalah ini adalah adjektif ya. Yang kita cari titik-titik adjektif. Yang perlu diingat adalah jika di depannya adjektif, pasti di belakangnya kata benda. Dan ini ada some pula. Berarti ini nanti satu rangkapnya menjadi noun phrase. Nah, sekarang nggak usah pikir-pikir gitu deh, karena kita ujian. Ingat aja, adjektif pasti di belakangnya noun. Nah, kalau begitu kita cari jawabannya. Ya, provision, provisions, provider, providers. Nah, malangnya sekarang semuanya ini adalah kata benda yang berakhiran ion, yang berakhiran er, itu kata benda di dalam bahasa Inggris. Ya. So, sekarang bagaimana cara kita menentukannya? Saya kasih dulu di sini supaya ingat, yang berakhiran er itu ciri-ciri kata benda. Yang berakhiran ion atau sion juga ciri kata benda. Kalau dia ada s di belakangnya berarti dia jamak ya, banyak. Nah, kalau begitu mana yang tepat? Perlu kita lihat lagi di sini ketepatan pemilihannya. Pemilihan diksi. You may want to make some additional provider atau provision. Nah, sekarang yang pakai S dan tidak pakai S dulu kita perhatikan. Di sini ada some. Berarti dia di sini nounnya bisa dihitung atau nounnya jamak. Nah, kalau nounnya jamak karena ada some ya, maka pilihannya tinggal antara B dan D. Sekarang kita milih antara dua ini lagi. Nah, yang perlu diingat, biasanya yang berakhiran er ini adalah penanda kata benda untuk orang. Ya, untuk orang, sedangkan shen bukan untuk orang. Nah, berarti kita baca dulu. You may want to make some additional. Apakah orang yang ditambah atau prasyarat yang ditambah? Nah, dari di atas kita bisa baca, read the standard list carefully to determine if it meets the needs of your situation. Berarti yang di sini ditambah bukanlah orang atau provider, tapi yang ditambah adalah profession. Berarti jawaban yang tepat adalah jawaban yang tepat adalah beta. Nah, ini yang tepatnya ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke penjabaran nomor 18. When you have a list written by lawyer, ya, you blah 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 that you have the protection unit. Nah, di sini ada dua klausa. When you have a list written by a lawyer, you blah 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 that you have the protection unit. Nah, kita dibantu dengan apa? Ini yang ada penanda ini ya, when, kemudian ini have written by, berarti itu adalah simple present ya, tapi dalam bentuk pasif. Nah, jika when ini diikuti oleh klausa kan, ini when klausa, maka main clause-nya di sini juga harus setara. Kalau di sininya have written by simple present, ini penanda simple present, have ini simple present ya, di belakangnya juga wajib simple present. Nah, di sini harus juga simple present. Nah, kalau begitu kita tinggal pilih jawabannya. Assure, will assure, are assuring, dan are assured. Nah, kita bisa eliminasi. Will assure berarti future, tidak tepat. Kemudian are assuring berarti continuous, tidak tepat. Ya. Nah, kalau begitu tinggal dua, assure dan are assured. Di sini pasif, dan kita juga perlu pahami diksinya di belakang ya. Ketika Anda memiliki kontrak yang ditulis oleh lawyer, pengacara, nah, Anda menjamin atau Anda dijamin? Pasti pasif ya, maka are assured. Nah, kalau begitu jawaban yang tepat adalah A,
bukan assure ya. Maaf. Jawaban yang tepat adalah, saya yang tandai D kok disebut A sih. Yang tepat adalah delta, bukan alpha. Nah, kenapa bukan alpha? Karena alpha ini simple present, bukan pasif. Padahal kalau dilihat konteksnya, ini jawabannya harus pasif. Kamu dijamin, bukan kamu yang menjamin ya. So, aturan pasif dalam bahasa Inggris untuk simple present adalah subjek ya ditambah to be diikuti verb ketiga. To be-nya di sini adalah apa? To be-nya is, am, dan are. Jika subjeknya you, maka to be-nya are. Maka jawaban yang tepat itu adalah delta. Oke, sahabat semuanya yang lagi belajar bahasa Inggris untuk ujian TOEIC, semoga paham. So, jangan lupa share video ini ke teman-teman kamu yang membutuhkan dan lagi belajar TOEIC. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video saya berikutnya. Assalamualaikum. See you for the next lesson. Bye. Mari berbagi ilmu. Yola Merina Media.